Selamat pagi semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah untuk semua yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Bertemu lagi dengan saya, Cecilia Bangun, dan saat ini kita akan membahas tentang Task Analysis Tools. Oke, di awal kita perlu tahu dulu pengertian tentang task atau tugas, yaitu suatu bagian terkecil dari suatu pekerjaan yang harus diselesaikan. Biasanya digunakan untuk menggambarkan satu atau beberapa fungsi atau aktivitas yang harus dilibatkan untuk mencapai tujuan tertentu. Task analysis merupakan studi terhadap apa yang harus dilakukan orang, baik secara individu maupun kolektif, untuk dapat mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Jadi merupakan proses menganalisa cara orang melakukan pekerjaan. Sementara task analysis tools itu merupakan alatnya. Nah, alat yang didasarkan pada informasi biomekanik dan fisiologis yang disusun sedemikian sehingga dapat memberikan resiko relatif terjadinya cedera. Ingat, konteks kita adalah dalam ergonomi. Task analysis tools dapat dibagi terhadap sistem naratif, kuantitatif, dan atau checklist yang menyediakan evaluasi standar atas suatu pekerjaan atau tugas. Nah, pertanyaan umumnya pada saat melakukan task analysis itu adalah who, siapa, melibatkan siapa, siapa akan mengerjakan atau melakukannya. Ini boleh individu, kelompok, ataupun mesin. Kemudian what, melakukan apa? Itu menggambarkan kegiatan dari tugas atau task tersebut. Dan why, mengapa harus dilakukan? Ini merujuk pada tujuan dilakukannya tugas tersebut. Nah, bagaimana memilih task analysis tools yang sesuai? Ada dua hal penting yang harus dipahami, yaitu yang pertama, informasi apa yang Anda butuhkan? Apakah informasi umum atau khusus? Kemudian batasan-batasannya, apakah Anda hanya ingin menilai bagian tubuh tertentu atau keseluruhan tubuh? Ini akan mempengaruhi. Nah, jenis task analysis yang umum itu dibagi dua, yaitu cognitive task analysis dan hierarchical task analysis. Kalau kognitif, pasti pemikiran. Ini fokus pada pemahaman tugas yang dibutuhkan untuk membuat keputusan, menyelesaikan masalah, memori, perhatian, dan penilaian. Sementara kalau HTA itu proses untuk menguraikan, memecahkan suatu task atau suatu pekerjaan terhadap task, subtask, sampai sedetail mungkin. Nah, kita bahas cognitive task analysis ya. Ini merupakan analisa task yang bertujuan memahami task yang membutuhkan sejumlah aktivitas kognitif dari pengguna. Kognitif ya, namanya juga cognitive task analysis. Seperti pembuatan keputusan, problem solving, memori, perhatian, dan pertimbangan. Langkah-langkahnya, pertama melakukan pemetaan, identifikasi titik kritis keputusan, kemudian pengelompokan, dan hubungan antar subtask, penentuan prioritasnya, baru selanjutnya karakterisasi dari strategi. Nah, biasanya CTA ini digunakan untuk mengetahui perbedaan kinerja antara pemula dan ahli, kemudian beban kerja mental yang terkait dengan kontrol dan tampilan yang kompleks. Karena semakin kompleks pekerjaan seseorang, maka semakin berat beban mental yang harus dipikulnya. Dan pengambilan keputusan dari para ahli, perkembangan dan evolusi model mental, kemudian persyaratan informasi untuk sistem komando dan kontrol, dan selanjutnya terakhir pemecahan masalah, isolasi kesalahan prosedur maupun diagnostik. Kalau hierarchical task analysis, ada beberapa istilah-istilah yang perlu kita pahami sebelum kita melakukannya. Tadi kita sudah bicara analisis, kita sudah bicara task, kemudian dekomposisi. Ini adalah suatu proses yang menguraikan tujuan utama menjadi beberapa kegiatan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Kemudian, redeskripsi merupakan cara mencari sumber kesalahan atau error dari suatu sistem general, baik berupa potensi maupun yang sudah terjadi. Goals atau tujuan merupakan ambisi atau usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan target. Kemudian deskripsi tindakan atau proses fisik kognitif yang terlibat dalam pelaksanaan suatu task. Dan ada aturan penghentian, stop rule, jangan lupa. Karena dalam setiap analisa ini juga diperlukan yang menjadi alasan penghentian suatu analisa itu bisa jadi biasanya berkaitan dengan waktu dan biaya. Nah, kelebihan dan kekurangan dari HTA, karena ini memang umum digunakan,
Kalau kelebihannya mudah dan sistematis dalam pengorganisasian informasi, dapat dijadikan dasar mendeteksi adanya kecenderungan terjadinya error atau bahaya. Kemudian menyediakan konteks informasi yang jelas dan mampu memadukan tas dengan orang yang melakukannya, mempermudah koreksi pada tiap-tiap elemen tas yang dikerjakan. Kekurangannya waktunya cukup panjang, karena kita butuh waktu dalam mendekomposisi atau menguraikan dari subtas-subtas dari satu pekerjaan, dan harus memiliki keahlian yang tinggi. Kemudian melibatkan banyak komponen, baik itu operator, manajer, maupun engineer-nya. Nah, ini contohnya, kalau misalnya kita melakukan peminjaman buku di perpustakaan, pasti kita pergi dulu ke perpustakaan, jadi kita uraikan kegiatan-kegiatan sampai kita bawa bukunya pulang. Di sini boleh dibaca, kita pergi ke library dulu, kemudian menemukan bukunya, masuk ke katalognya, kita akses dulu katalognya, cari sesuai dengan keyword yang kita butuhkan, baru kemudian kita akan mendapatkan di mana letak bukunya. Setelah itu kita catat di mana letak bukunya, baru kita pergi ke rak untuk menemukannya, baru selanjutnya kita melakukan proses peminjaman, baru buku itu bisa kita bawa pulang. Nah, jadi secara sadar tidak sadar, setiap hari kita melakukan hierarchical task analysis. Nah, kita masuk ke jenis-jenis alat analisa. Ada checklist, kuantitatif, ataupun naratif. Checklist paling mudah digunakan dan hemat waktu. Pelatihannya lebih sedikit dan secara umum kurang akurat ya. Yang contoh terkenal itu WISA, Washington Industrial Safety and Health Act. Kalau kuantitatif, dia kurang sensitif, membutuhkan pelatihan khusus, dan memberikan resiko penilaian relatif, ya, karena kuantitatif tadi. Contohnya Rula, Reba, dan lain-lain. Kalau naratif sebenarnya lebih kompleks dan lebih lengkap, namun ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan hasil analisanya dapat menjadi rekomendasi untuk perbaikan atas resiko yang muncul. Kita bahas WISA. WISA itu merupakan rencana keselamatan dan kesehatan operasional secara keseluruhan yang disetujui oleh pemerintah federal Amerika Serikat. Biasanya digunakan untuk menguji lifting, pengangkatan. Apakah kondisi lifting kita, proses pengangkatan yang kita lakukan itu sudah benar? Jangan lupa, kita pernah belajar ini ya. Di sini ada gambar-gambarnya, mana proses lifting mengangkat barang yang benar. Ada dua checklist, checklist zona berbahaya dan checklist zona peringatan. Pemanfaatannya, biasanya satu untuk khusus 3 bagian, yaitu checklist seluruh tubuh, atau khusus bagian pengangkatan atau lifting yang berbahaya dan analisa getaran yang berbahaya. Kemudian bisa pemeriksaan seluruh tubuh, ini untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya bahaya yang menjadi resiko untuk sebagian atau seluruh badan. Jika ada resiko, maka dibutuhkan tindakan koreksi. Yang terakhir itu analisa getaran, untuk membandingkan waktu pekerja menggunakan mesin terhadap tingkat getaran sebelum diukur. Ini biasanya dalam grafik ya, waktu versus data. Titik koordinasi menggambarkan tingkat bahaya. Nah, kalau task analisis sistem kuantitatif ada beberapa hal, saya tidak akan membahasnya detail karena kita akan bahas di pertemuan berikutnya, ini hanya selintas, yaitu Job Strength Index. Ini memperkirakan resiko terjadinya kecelakaan pada pergelangan tangan dan tangan, berdasarkan penilaian kekuatan, postur, dan durasi. Ini memberikan hasil cepat dan sistematis. Kalau RULA, Rapid Upper Limb Assessment, itu namanya juga upper limb, jadi khusus bagian atas aja. Metode untuk menilai postur, gaya, dan gerakan suatu aktivitas kerja yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh bagian atas. Biasanya menilai jumlah gerakan, kerja otot statis, gaya, postur kerja, yang ditentukan oleh perlengkapan dan alat, serta waktu kerja tanpa istirahat. Kemudian ada lagi nilai ambang batas. Nilai ambang batas terhadap paparan bahan kimia yang dialami oleh pekerja. Nah, ini dibagi 3 juga, nanti bisa dibaca, yaitu berdasarkan waktu, time weight-nya, bobotnya, kemudian waktu, dan kemudian ambang batasnya. Kemudian ada lagi Rapid Entire Body Assessment, REBA. Ini seluruh badan. Biasanya membagi tubuh menjadi 6 bagian, yaitu terang badan, neck, leher, legs, kaki, upper arms, tangan atas, dan tangan bawah. Dan Snook Push Pull Hazard ini menggunakan tabel yang didasarkan pada eksperimen terkontrol. Nah, ini digunakan untuk menemukan persentase populasi industri yang ditabulasikan dalam mengangkat, lifting, menurunkan, lowering, mendorong, pusing, menarik, pulling, dan mengangkut atau carrying. Nah, demikian bahasan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di topik-topik berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi.